Halo teman-teman, saya Yunus bersama teman-teman saya Anggraini, Naura, dan Sophie akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang bervariasi karena dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam proses seperti itu, kepemimpinan akan berlangsung efektif apabila fungsi-fungsi kepemimpinan diwujudkan sesuai dengan tipe kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang yang dipimpin untuk ikut berperan serta dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan. Dengan demikian, berarti setiap kreativitas dan inisiatif dalam kepemimpinan yang efektif harus disalurkan dan dimanfaatkan. Kepemimpinan yang efektif dapat terwujud jika mampu menghormati hak-hak asasi manusia, meskipun akan selalu dihadapkan pada berbagai konflik. Untuk itu, kepemimpinan yang efektif harus mampu menyelesaikan setiap konflik sebagai bagian dari proses yang dinamis. Pemikiran kepemimpinan efektif ini berkembang sesuai dengan munculnya teori organisasi neoklasik yang dipelopori oleh Human Relation Movement tahun 1930. Dasarnya eksistensi atau keberadaan orang dalam organisasi dianggap sama dan manusia dihargai sebagai manusia. Artinya setiap orang dianggap teman, sekerja, dan mampu mengambil risiko dalam berprestasi melahirkan inovasi baru. Akibatnya kepemimpinan efektif ini menimbulkan kepuasan kerja dan perasaan memiliki organisasi, sehingga semua pihak terlibat dalam organisasi. Prinsip kepemimpinan yang efektif. 1. Memimpin dengan memberi contoh. Seorang pemimpin selalu menunjukkan kapasitasnya dengan menunjukkan secara bersikap mengerjakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, terlepas pangkat atau jabatan, yang sangat penting dalam kepemimpinan efektif. Yang ketiga, selalu berkomunikasi. Komunikasi yang terbuka dan positif di tempat pekerjaan memungkinkan setiap orang untuk memahami satu sama lain. Keempat, mengakui kesalahan. Sebagai pemimpin, mengakui kesalahan adalah salah satu prinsip kepemimpinan yang efektif. Dengan mengakui kesalahan, kamu juga akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang bisa diandalkan. Kelima, ada selalu mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain pun juga salah satu prinsip kepemimpinan yang efektif. Ketika mendengarkan, kamu dapat informasi baru dan bernilai yang dapat membantumu untuk memimpin lebih efektif. Keenam, ada membangun kultur positif. Membangun kultur dan lingkungan kerja yang positif akan membentuk tim yang saling percaya, mempunyai semangat tinggi, dan serta minim terjadinya drama. Ketujuh, terbuka terhadap perbedaan. Dengan bersikap terbuka terhadap perbedaan, kamu sebagai pemimpin bisa mendapatkan perspektif dan pendekatan baru terhadap suatu masalah. Kedelapan, mengutamakan kerjasama. Kerjasama memungkinkan setiap orang untuk saling berbagi inovasi, strategi, dan 9. Memiliki visi dan misi yang kuat. Dengan memiliki nilai dan visi yang kuat serta jelas, kredibilitasmu juga akan terlihat di mata anggota tim. 10. Menggunakan teknologi dan inovasi. Teknologi menjadi alat
untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, meningkatkan produktivitas, dan mencapai visi. Ke-11, mengembangkan pemimpin baru. Membantu orang sekitarmu untuk menjadi pemimpin baru melalui edukasi, pelatihan, maupun mentorship. Pemimpin yang baik adalah memastikan ada orang lain yang dapat menggantikanmu peranmu ketika dibutuhkan. John Danielette dalam bukunya Management in the Public Service yang dikutip oleh Inuk Kencana dalam buku Manajemen Pemerintahan mengatakan bahwa seseorang pemimpin harus mempunyai sifat kepemimpinan. Sifat tersebut sebagai berikut: 1. Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan. 2. Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang. Ketiga, kemampuan untuk memerintahkan kesetiaan. 4. Kemampuan untuk memberi keputusan. Kencana 1998. Kesimpulan dari pendapat di atas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, bisa mendelegasikan wewenang, bisa mengikutnya, serta dapat membuat keputusan. Pemimpin yang efektif menurut Made Bidarta 1998 dalam Suwanto 2011 ialah pemimpin yang tinggi dalam kedua dimensi kepemimpinan. Begitu pula pemimpin yang memiliki performa tinggi dalam merencanakan dan fungsi-fungsi manajemen adalah tinggi pula dalam kedua dimensi kepemimpinan. Dua dimensi kepemimpinan tersebut adalah: 1. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia. Halo, aku Sofi akan menambahkan penjelasan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini, Franklin 1951 dalam Onong Effendi 1993 halaman 200 mengemukakan ada 3 gaya pokok kepemimpinan, yaitu autokratis, demokratis, dan kepemimpinan yang bebas. Nah, kepemimpinan yang autokratis itu adalah gaya kepemimpinan yang mempunyai ciri-ciri seperti selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, serta dalam tindakan pergerakannya itu sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Adapun indikator dari gaya kepemimpinan yang autokratis itu, pertama, sentralisasi wewenang, produktivitas kerja, serta manajemen setiap keputusannya dianggap sah dan pengikut-pengikutnya wajib menerima perintah tanpa pertanyaan. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan ini memiliki karakteristik seperti menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya, senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahannya, serta selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Adapun indikator dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama, hubungan baik antara pimpinan dengan pegawai, kedua, penghargaan terhadap pegawai, dan yang ketiga, manajemen yang mendengarkan aspirasi bawahannya. Terakhir, kepemimpinan bebas. Nah, tipe ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan autokratis, di mana sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindarkan diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang mempunyai kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasinya berjalan menurut temponya sendiri.
Di sini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahannya dengan menganggap semua usahanya akan cepat berhasil. Saya menyimpulkan dari ketiga gaya kepemimpinan yang telah disebutkan tadi, yang paling banyak dijumpai dalam birokrasi pemerintahan adalah gaya otokrasi. Kenapa? Karena gaya otokrasi merupakan gaya yang mengadopsi pada bakat atau karakter seseorang yang dibawa di dalam kepemimpinannya. Otokratis ini merupakan sentralik dan pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Dalam gaya otokrasi, seorang pemimpin merupakan tokoh yang memberikan banyak pengaruh pada pengikut yang mendukungnya. Pengaruh itu menjadikan sang pemimpin ditakuti, diikuti, dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. Selain itu, pimpinan gaya otokrasi menjadikan orang lain tergantung pada apa yang dimilikinya. Tanpa itu, orang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Next, syarat kepemimpinan yang efektif. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain: pertama, kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Kedua, kewibawaan, artinya keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Ketiga, kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara itu, studi yang dikutip dari James Ali menyatakan bahwa pemimpin harus mempunyai kelebihan sebagai syarat, yaitu diantaranya yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, itu ada prestasi, gelar kesarjanaan, dan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, itu ada tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat itu ada partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Yang kelima itu ada status, kedudukan sosial, ekonomi yang cukup tinggi, dan juga tenar. Kemudian, Abdul Sani dalam buku Manajemen Organisasi mengemukakan adanya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dalam memimpin bawahannya lebih efektif, yaitu diantaranya pertama, kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain. Yang kedua, itu ada kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Yang ketiga adalah kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran yang kreatif, dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah. Dan yang terakhir, inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan serangkaian aktivitas, dan menemukan cara-cara baru dan inovasi yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga paparan materi tadi dapat dimengerti dan memberikan wawasan tambahan tentang kepemimpinan yang efektif bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.